beranggapan bahwa Oni Rifa itu artis. Itu anggapannya salah. Walaupun salah, tetapi ada orang-orang yang beranggapan Oni Rifa artis. Dan Anda Jadi saya benarkan itu? menghargai. No, kita Ya, bukan masalah karena menghargai atau tidak menghargai gitu. Ini nggak ada kaitannya harga Jadi- menghargai. Menurut Anda, di sini kita sedang meletakkan sebuah statement, pernyataan. Menurut Anda, Ya. Yesus itu manusia atau bukan? Dari perspektif biblikal. Nah, lalu Anda bilang, menurut anggapan orang. Ya, kalau menurut anggapan orang ini kan bisa benar, bisa salah. Lalu saya tanya, menurut Anda, anggapan orang bahwa dia adalah anak manusia itu real atau bukan? Sesungguhnya dia secara hakikat anak manusia Baik. atau bukan? Yang saya tahu, Yesus itulah anak Allah yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Anak manusia atau bukan, Pak Dokter? Anak Allah. Berarti bukan anak manusia ya? Tidak tertulis anak manusia. Oke, kalau tidak tertulis anak manusia. Tidak tertulis anak Maria. Tidak tertulis anak Maria. Yang Tapi kan tertulis dia anak memang Maria. sesuai dengan nubuatan, setelah genap waktunya Allah Bentar. mengutus anaknya. Pertanyaan saya kan, Yesus itu Allah anak mengutus anaknya, manusia. lahir dari seorang perempuan, ya kan? Iya, masalahnya dia kan anak manusia, dalam realitas itu bahwa dia anak Maria yang adalah manusia. Itu bagaimana? Baik, saya sudah menunjukkan data tadi. Data di Lukas 3 ayat 23, menurut anggapan orang Yesus itu anak Yusuf. Menurut Anda, anggapan orang itu anggapan benar atau anggapan salah? Menurut pemahaman mereka itu benar. Menurut mereka Karena benar, faktanya tapi mereka- menurut Anda faktanya dia anak manusia atau anak Tuhan atau anak siapa gitu? Setelah mengetahui lebih dalam firman yang tertulis bahwa dia anak Allah yang diutus lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Tadi Ya kan udah, anak kalau Yusuf begitu nih. anggapan orang di dalam Bible itu salah karena dia sebenarnya bukan anak manusia tapi anak Tuhan, benar kan? Nggak juga, nggak bisa, karena menurut anggapan orang itu anak Yusuf. Anggapan orang itu benar atau salah gitu, Pak Dokter? Paham nggak sih pertanyaan saya? Menurut orang yang beranggapan Saya tidak itu, minta mereka gini-gini ya. Menurut anggapan Kak Nora, saya ini artis. Tapi Dokter Adi tahu realitasnya saya bukan artis. Jadi menurut Dokter Adi, anggapan Kak Nora itu benar atau salah? Secara menurut realitas. anggapan Kak Nora nggak artis, menurut dia benar, karena Pak Nora yang Saya menilai, bukan bukan tanya saya. menurut Kak Nora. Menurut Dokter Adi, ketika tahu realitas saya, tentu Dokter Adi harusnya mengenal siapa Yesus sesungguhnya kan. Kak Nora itu benar atau Iya. salah tentang anggapannya terhadap saya? Menurut saya, karena saya kenal Uni Rifa itu debater, saya bilang debater. Karena Ya, saya kenal. jadi Kak Nora itu benar atau tidak? Karena Kak Nora tahu dia artis, saya nggak bisa menyalahkan artis. Bukan masalah menyalahkan atau tidak. Kak Nora ini mengatakan saya artis, sementara dia tidak tahu saya artis atau tidak. Berarti dia itu benar atau tidak ketika mengatakan saya artis, sementara Dokter Adi tahu saya bukan artis. Jadi gini, karena persepsi atau pendapat Kak Nora itu artis, saya tidak akan menyalahkan pendapatnya. Saya menghargai Walaupun pendapat saya bukan artis, tetap dibenarkan pendapat Kak Nora. Saya tetap menghargai perbedaan. Bukan masalah Walaupun- menghargai. Ini nggak ada kaitannya. Ya, Ini kita masalah harus benar menghargai. atau salah. Ketika Kak Nora mengatakan saya artis, padahal saya bukan artis, maka menurut dokter dia benar atau tidak? Ya dia Bukan salah, menghargai. karena saya tahu Ya bukan. sudah, oke, terima Ya, kasih. Ketika orang-orang menganggap bahwa Yesus bukanlah orang menganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf, sebenarnya dia bukan anak Yusuf, maka anggapan orang dalam Bible itu salah. Anggapan orang yang salah termaktub dalam kitab suci Anda. Bukan. Jadi Lukas itu adalah orang yang menyelidiki kitab. Iya, yang dia menyelidiki, betul. Oleh banyak orang. Ah, dia menulis. betul, banyak orang menulis. Lalu dia mendapatkan Jadi informasi, anggapan orang.
anggapan orang bahwa Yesus itu anaknya Yusuf, padahal bukan anaknya Yusuf. Maka anggapan orang itu salah, tapi dikutip dalam kitab suci Anda. Bukan seperti itu. Jadi seperti nubuatan bahwa seorang perempuan akan melahirkan anak laki-laki. Ya, terus kemudian konklusinya Yesus itu manusia atau bukan? Lihat konteksnya. Saat di mana dia? Sekarang dia kan sudah kembali ke Bapa. Saya bertanya. Kembali ke Bapa. Kembali ke Bapa ini dia manusia atau bukan? Bukan manusia lagi. Oke, ketika di bumi dia manusia bukan? Ketika dia di bumi dia manusia bukan? Manusia. Yang dituliskan dalam kitab suci Anda itu Yesus yang di bumi atau Yesus yang di surga? Yang kita bicarakan ini Yesus yang di bumi atau Yesus yang di surga? Lihat konteksnya. Oke, konteksnya kalau kita bicara tentang Yesus yang di bumi itu anak manusia atau bukan? Ayatnya tunjukkan. Saya tanya sama Anda. Nanti saya akan bantu perkuat semua dengan ayat, tapi saya minta pertanggungjawab. Saya minta keyakinan Anda dulu. Yesus itu selama di dunia anak manusia atau bukan? That's all. That's my point. Selama di dunia dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Bukan anak manusia. Sebutan untuk Yesus banyak. Bisa anak manusia, bisa anak domba apapun Allah. Sebutannya, dia anak manusia atau bukan? Anak manusia selama di bumi. Ya. Oke, anak manusia ya. Jadi kalau statement ini Yesus itu manusia, berarti tidak salah Kak Nora ya? Nggak salah, saya bilang nggak salah. Makanya saya mengajak Anda menyepakati statement dari Kak Nora bahwa Yesus itu manusia, betul? Ya, dalam konteks pemahaman dia saya hargai ya perbedaan itu. Oke. Di surga dia anak manusia atau bukan? Tidak lagi. Baca Lukas pasal 22 nomor 69. Lukas 2 22 nomor 69. Lukas 22. Yes. Oke. Lukas 22 ini. Lukas 22 ayat 69. 69. Saya bacakan ya. 69. Oke, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang duduk itu di sebelah siapa? kanan Lukas yang itu berwarna merah. Yesus berkata ditulis oleh Lukas. Pertanyaan saya, yang duduk di surga itu anak manusia atau bukan? Menurut Yesus. Ya. Jadi anak manusia itu kan sebutan untuk Yesus. Iya, semua sebutan dokter, semua sebutan. Saya ini tuh anak manusia itu sebutan. Jadi, ya, realitasnya karena saya disebut anak manusia karena saya anak manusia. Kalau saya adalah anak Dajjal, maka saya disebut anak Dajjal. Karena Yesus anak manusia, maka dia disebut anak manusia. Itu, Rifa. Kata dokter memang sebutan. Lah, emang sebutan. Masa cangkolan yang baca dia sebutan itu ketika dia di memang sebutan. Memang sebutan. Saya sedang tidak mempertentangkan sebutan. Ya emang sebutan, bukan cangkokan, bukan makanan, emang sebutan. Abraham kenapa naik terus membantah bahwa seolah-olah saya membantah pernyataan Dr. Adi bahwa dia adalah sebutan loh. Yang membantah statement Dr. Adi dia sebutan siapa? Kenapa Anda luruskan sesuatu yang tidak saya bantah, Abraham? Bukan karena ke dalam dialog ini Ibu Rifa mau menekankan bahwa Yesus kok manusia bukan Tuhan. Loh, itu kan di pikiran Dr. Adi sudah menyepakati kok bahwa Yesus adalah anak manusia. Gimana dong Abraham? Selama dia di dunia. Sekarang kan di sorga. Nah, Lukas pasal 22 69 baca ayatnya. Rifa percaya Yesus di sorga dulu. Sekarang. Saya tanya Lukas 22 nomor 69 baca. Diskusi sama saya itu ya sistematis, pakai data, by logik. Di saat dia masih di dunia. Baca Lukas 22:69. Baca Lukas 22:69. Kenapa tak berani baca ayat itu? Karena manusia dulu. Saya mau sama Dr. Adi Kak Nora ya, karena diskusi dengan Bapak ini pertama tidak menambah wawasan, kedua hanya bikin emosi karena dia ngeyel.
Kutip yang dipakai dia ngeyeyelologi. Saya nggak terbiasa lagi lah. Ini tanggal 22 saya mau ujian nih. Saya harus fokus, hati saya harus tentram, pikiran saya harus tenang. Jadi saya ingin dengan Dokter Adi aja. Ya, walaupun Dokter Adi jawabannya seperti itu ya, unlogic bagi saya, tapi tetap illogical atau unlogic ya, sama aja kayaknya ya. Di mute dulu kawan kita yang abang ini F123 ini dulu. Nah, jadi saya ingin sama Dokter Adi saja, biar saya pengen tahu nih Dokter Adi ini jujur tidak sama dirinya sendiri gitu ya. Nah, saya mau sekali lagi ditekankan, Dokter Adi kan tidak masalah dengan tema ini. Betul, Yesus itu manusia. Betul ya dokter, illogical. Betul Dokter Adi. Nah, ketika Dokter Adi mengatakan ada dua konteks, surga dan dunia. Di dunia dia anak manusia. Itu tertolak menurut Anda atau tidak? Baik, jadi Uni Rifa, Yesus itu disebut juga anak domba. Apakah dia anak domba? Oke. Ketika Yesus dikatakan anak manusia, anak domba, anak Allah, mana yang harfiah, mana yang itu hanya perumpamaan saja, yang sebutan yang bukan kiasan. Dia. Oh, jadi semua kiasan. Berarti ketika dia dikatakan anak Allah, dia bukan anak Allah. Ketika dia dikatakan anak manusia, dia bukan anak manusia. Dikatakan anak domba, dia bukan anak domba. Semuanya kiasan. Data. Jadi siapa Yesus sesungguhnya? Siapa Yesus ini sesungguhnya? Apa dia ini? Dalam klasifikasi entitas apa dia? Anak Allah kiasan. Anak manusia kiasan, anak domba kiasan. Nah, jadi sesungguhnya Yesus ini apa? Baik, saya bacakan Matius 11 ayat 27, yang tahu Yesus hanya Bapa. Jadi dia belum berarti kalian sebenarnya belum tahu siapa dia. Dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa untuk memberitahukannya. Enggak. Maksud saya Anda saya bicara dengan Anda. Saya justru butuh ilmu dari Anda. Saya tahu siapa Yesus karena Bapa menceritakan kepada saya. Di mana Bapak menceritakan tentang entitas Yesus? Silakan. Di Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Surat Galatia itu Bapak yang bicara? Iya, semua itu dari Bapa. Karena semua dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman yang ditulis atas ilham Allah. Jadi surat-surat Paulus itu adalah perkataan Bapa. Benar. Karena Paulus mendapatkan penglihatan dan pernyataan dari Tuhan. Dan Petrus, murid Yesus, mengakui tulisan-tulisan Paulus berasal dari Tuhan. Oke. Kita belum ke sana karena saya ada pernyataan tentang hal itu. Coba baca 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Nggak, saya terangkan dulu apa yang saya tahu tentang Yesus ya, dengan data-data ya. Mengkritisi pernyataan Anda tadi Pak, bahwa setiap perkataan Paulus adalah perkataan Allah Bapa ya. Saya kasih data nanti. Saya terangkan siapa Yesus, kan hanya Bapa yang tahu. Dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa memberitahukannya. Contoh, Simon Petrus juga mengetahui siapa Yesus karena di Matius 16 ayat 14 sampai 20 mengatakan Pak Dokter, Yesus pernah mengatakan bahwa dia anak domba. Dia pernah nggak bilang kalau dia adalah anak domba? Bukan dia mengatakan anak domba, tapi Yohanes Pembaptis. Kalau dia mengatakan dirinya anak manusia, pernah nggak? Pernah Mana dia mengatakan. Kita percaya perkataan tentang seseorang itu dari orang lain, atau perkataan seseorang itu tentang dirinya sendiri dari orang itu sendiri? Mana yang lebih dipercaya menurut Anda? Semua sama-sama dipercaya karena semua itu bersumber dari Allah ya. Oke, berarti Anda semua, walaupun anggapan orang tadi salah, tetap Anda percaya ya. Anggapan orang dia anak Yusuf padahal bukan anak Yusuf, tetap Anda percaya ya. Ya, karena Uni Rifa juga anak bapaknya kan, bukan cuma anak ibunya saja. Ya wajar sih Anda jadi Kristen. Nggak, kalau Anda itu beda kita. Di sini saya akan berpisah dengan Anda. Ketika Anda sudah membuat sebuah statement yang menurut saya itu statement jujur dan harus diterima oleh umat Islam, Anda tetap akan percaya even orang berkata sesuatu yang tidak benar pun tentang Yesus. Anda mengatakan bahwa surat-surat Paulus termasuk perkataan Bapa. Itu nanti saya kritisi ya, tapi saya belum masuk ke topik itu. Lalu ketika ada anggapan orang tentang Yesus bahwa dia adalah anak Yusuf padahal dia bukan anak Yusuf, maka Anda katakan Anda percaya bahwa dia adalah anak Yusuf walaupun dia bukan anak Yusuf. Maka disinilah yang membedakan kita. Itulah kenapa Anda sampai sekarang ini masih Kristen. Kenapa? Dalam kaidah Islam,
informasi tentang seseorang itu, ya, terkait tentang dirinya, itu tidak bisa langsung dipercaya dulu. Pertama, ya harus ada pembuktian juga. Nah, kita lihat orangnya. Maksudnya gini, Anda pasti karena Anda seorang dokter, Anda pernah kuliah. Ketika kita membuat sebuah jurnal ilmiah, maka kita mengutip perkataan-perkataan seseorang. Kita harus lihat profil orang tersebut. Dia kompeten tidak menceritakan sesuatu. Ketika dia sesuai profilnya itu kompeten dan kredibilitasnya memang diakui, maka kita akan percaya. Umat Islam begitu caranya. Nah, kemudian ketika ada orang-orang menceritakan si A, si B, si C begitu, mohon maaf. Inilah kami tidak gampang percaya saja ketika orang lain bercerita tentang si A, si B, si C begitu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pandangannya terbatas. Ketika dia menganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf, sementara ternyata Yesus bukan anak Yusuf, lalu Anda percaya dengan informasi itu. Nah, di sini kita berpisah. Umat Islam itu bahkan Imam Bukhari dari 600.000 hadis menjadi sekitar 7.000-an hadis, itu karena dia menggunakan kaidah ilmiah, mengambil informasi, harus jelas siapa perawinya, harus jelas matanya, harus jelas sanadnya, maka baru dia masukkan itu ke dalam kategori hadis. Dalam kategori hadis pun nanti akan masuk ke dalam istilah apakah ini sahih, apakah ini doif, lemah, apakah ini palsu atau maudhu. Beginilah kaidah Islam terkait tentang riwayat-riwayat. Maka kami memberlakukan kitab suci kalian, ulama kami memberlakukan kitab suci kalian hanya sekedar informasi yang tidak perlu kami pertimbangkan. Kenapa? Karena dalam Islam kami, makasih Bang Rusdin, Masya Allah, karena dalam Islam itu sendiri kami tidak boleh gampang menerima informasi. Dan ketika datang kepadamu kabar, maka kau harus selidiki. Tidak boleh terima langsung, tidak boleh tolak mentah-mentah. Karena bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Nah, cara kami sebagai manusia dalam Islam diajarkan adalah kaji informasi itu. Ini yang dilakukan ulama kami seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan ulama-ulama kami yang lainnya. Nah, ketika Anda sendiri sudah membuat statement, bahkan Anda percaya begitu saja informasi, bahkan salah informasinya, Anda tetap percaya. Inilah kenapa saya yakin Anda masih menjadi Kristen sampai sekarang ini. Karena kalau dalam Islam itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Begitu mungkin Dokter Adi, silakan dilanjut. Walaupun Anda seorang dokter, tapi Anda akan percaya ketika itu berasal dari kitab suci Anda, walaupun pernyataan itu tidak betul. Silakan Pak Dokter, ditanggapi. Terima kasih, lumayan panjang. Saya jawab dengan singkat. Ketika angka 6 dilihat Kak Nora, saya membenarkan bahwa itu angka 6. Tetapi ketika saya melihat angka 6 itu adalah angka 9, saya juga benar bahwa itu angka 9. Sederhana. Jadi saya tidak bisa menyalahkan Kak Nora melihat angka 6 bahwa itu benar 6. Tetapi kalau angka 6 itu kulihat dalam posisi yang berbeda, angka 9, saya pun benar bahwa itu angka 9. Jadi tertulis di Lukas 2 ayat 23, saya baca ulang, ini data. Jadi orang yang beranggapan bahwa Yesus anak Yusuf. Sementara orang berlain, Yesus anak Maria. Jadi dua-duanya benar. Mau angka 6 atau angka 9, sudut pandangnya yang berbeda. Kalau orang beranggapan Yesus anak Yusuf, tertulis datanya, Lukas 3:23. Itu anak Yusuf. Benar. Jadi Kak Nora melihat angka 6. Benar. Tetapi ketika saya lihat angka 6 itu terbalik jadi 9, saya pun benar. Ketika orang melihat bahwa Yesus anak Maria, benar. Tetapi firman melalui malaikat kepada Maria bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah laki-laki bernama Yesus, disebut anak Allah yang kerajaannya selama-lamanya. Sama seperti nubuatan di Yesaya 9 ayat 56, seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas 1 ayat 30-31 bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Di Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah, Yesus adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Galatia 4 ayat 4 tadi, setelah genap waktunya,
Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Sebelum genap waktunya, Allah mengutus para nabi. Pada zaman dahulu, Ibrani 1 ayat 1, Allah mengutus para nabi. Pada zaman akhir, Allah mengutus anaknya. Makanya setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Itulah Maria. Jadi persepsi yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kak Nora melihat angka 6, untuk melihat angka 6 saya bilang dia benar. Tetapi angka 6 yang dilihat Kak Nora itu saya lihat pada posisi yang berbeda, angka 9. Saya Oke, pun saya benar. masuk ya. Saya masuk. Silakan. Di sini Anda tidak logik ya. Analogi yang Anda bawa sangat-sangat nggak logik. Saya nggak nyangka ini datang dari seorang dokter. Ketika Kak Nora melihat angka 6, dia katakan itu angka 6, benar kata Anda. Tapi Anda berada di posisi terbalik melihatnya. Anda lihat itu seperti angka 9, Anda katakan kepada Kak Nora, salah kamu Nora. Ini saya yang benar, karena ini angka 9. Mustahil bisa sama, benar dua-duanya, Saya bahwa tidak itu 6, bahwa katakan itu Nora 9. salah. Saya yang katakan Saya tidak salah. katakan Saya Nora- katakan salah. saya nggak salah. Saya. Ya, betul. Saya berkata ya, ketika karena Anda mengatakan Nora benar, Anda juga benar. Ini gabrul. Tidak mungkin antara angka 6 dan angka 9 itu sama dua-duanya. Karena Anda berada di posisi terbalik. Anda melihat sesuatu yang salah. Anda yang salah lalu Anda katakan Anda tetap benar. Nah, ini analogi yang gabrul ya. Kalau menggunakan analogi ini, maka saya akan katakan posisi Kak Nora melihat angka 6 benar, tapi Anda dalam keadaan terbalik melihatnya angka 9, Anda benar. Baik, saya terima ya, saya terima. Maka konsekuensinya adalah anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu benar, maka anak Yesus itu adalah anak Yusuf ya. Terima ya, Yesus anak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut Pak Dokter Adi, Yesus adalah anak Yusuf karena benar anggapan orang itu ya. Jadi kita sudah dapat sudah mau kerucut dan kita sudah berada di hulu ya. Setiap statement Dokter Adi itu sudah kita sudah betul-betul mengkerucut ya. Karena Dokter Adi sudah membuat sebuah argumen dan statement saya ikuti ya. Satu, secara argumen itu nggak logik ya. Ketika Dokter Adi berada di tempat yang salah lalu mengatakan yang dilihat Kak Nora itu angka 6 tapi dia berdiri di suatu yang salah lalu dikatakan itu angka 9, itu salah. Angka 6 tetap angka 6, angka 9 tetap angka 9. Kalau Anda ingin melihat angka 6 jangan terbalik melihatnya ya. Berdiri di posisi yang betul. Posisi Anda salah dan Anda katakan angka 9, Anda salah. Tapi Anda katakan Anda benar ya. Dan menggunakan logika itu, maka Yesus adalah anak Yusuf. Maka anggapan orang yang salah itu benar menurut Anda. Inilah kenapa Anda jadi Kristen. Saya sudah katakan. Nah, tentang semua perkataan Paulus adalah perkataan Bapa. Tolong Anda baca 1 Korintus pasal 7 nomor 12. Silakan dokter. 1 Korintus Pasal 7 nomor 12. Saya hanya ingin tahu apakah seorang Dokter Adi yang saya hormati ini jujur terhadap dirinya sendiri, dan ya saya cukup senang dengan diskusi tadi ya, karena ya begitulah cara sudut pandang Jadi Dokter Adi. sebelum masuk ini gini supaya berimbang, data di Lukas 3:23 itu kan tertulis menurut anggapan orang. Yes. Jadi orang yang beranggapan, bukan saya ya. Iya, tapi Anda membenarkan anggapan itu karena Anda menggunakan analogi ketika Kak Nora melihat angka 6 lalu Anda berdiri di tempat yang salah dan Anda yang salah dan Anda tetap benar karena dua-duanya Anda katakan itu benar. Maka analogi itu saya masukkan dalam sudut pandang ini bahwa Oke, silakan luruskan. Saya luruskan dulu. Angka 6 tadi posisi tepat melihat angka 6 yang dilihat Kak Nora benar. Tetapi angka 6 itu dalam posisi angka 9 saya katakan benar. Iya, karena itu terbalik. Karena itu sudah terbalik, Pak. Kalau dibalik ya, kita balik gini loh ya, Pak. Kalau kita balikkan angka 6 lalu kita putar dia, maka itu posisinya sedang terbalik. Angka 6 itu sedang terbalik. Tapi kalau Anda mau merujuk ke angka 6, maka buatlah dia angka 9, maka buatlah angka 9, letakkan dia di, seperti tertulis angka 9, berdiri di posisi yang betul. Maka itu yang betul. Angka 6 adalah angka 6, angka 9 adalah angka 9. Tapi ketika Anda berbicara analoginya, angka 6 dilihat oleh Kak Nora, tapi Anda berada di posisi yang berbeda, Anda terbalik, entah bagaimana cara Anda terbalik melihat angka 6 itu, maka Anda katakan itu juga benar. Maka saya katakan, posisi Anda yang salah, Anda benarkan ketika melihat angka 6 adalah angka 9. Sementara the real yang dilihat, the real yang sedang dimaksud adalah angka 6. Nah, kemudian
Saya terima itu. Saya kan tidak bantah. Saya masukkan analogi itu ke dalam realitas diskusi kita. Ketika anggapan orang Yesus anak Yusuf, ya sudah. Benar mereka. Yesus anak Yusuf. Apalagi dia anak manusia. Maka judul kita ini adalah judul yang betul. Kak Nora tidak salah membuat judul. Maka Dr. Adi menyampaikan bahwa Yesus anak manusia. That's my point. Nah, tadi saya sudah bawakan dalil juga bahwa duduk di samping Bapa dia adalah anak manusia. Lalu Anda katakan itu hanya sebutan. Sama seperti anak domba. Saya tanya, ketika dia anak domba ada nggak dia mengaku sebagai anak domba? Orang lain yang berkata, lagi-lagi anggapan orang. Ketika anggapan orang sudah benar menurut Anda bahkan mengalahkan anggapan Yesus sendiri tentang dirinya, ya mohon maaf itu cara berpikir Anda, tidak apa-apa. Tapi kalau saya lebih menguatkan seseorang itu akan lebih tahu tentang dirinya ya dirinya, apalagi berbicara tentang seorang nabi, utusan Tuhan yang gak mungkin berbohong. Ketika dia mengaku sebagai anak manusia dan orang mengatakan dia anak domba, ya saya lebih percaya pengakuan dia bahwa dia anak manusia. That's my point. Nah, lalu kalaupun ada orang yang beranggapan bahwa dia anak domba, adalah anak si A, anak si B, anak si C, saya juga harus mengkritisi dulu, mencari tahu nih orang benar nggak? Siapa orang ini? Ibundanya kah? Saudaranya kah? Dekatkah dengan dia? Mengenal dia dengan betul atau tidak? Atau hanya orang yang beranggap yang nggak jelas siapa orang itu? Anggapan orang ini dan orang yang nggak jelas lalu diterima oleh Dr. Adi, ini yang menjadi asbab Dr. Adi menjadi Kristen. Ini juga yang menjadi asbab saya, metode ini yang saya tidak terima menjadi asbab saya Muslim. Nah, sekarang saya kembali. 1 Korintus pasal 7:12. Pernyataan Dr. Adi yang mengatakan bahwa perkataan Paulus, surat-surat Galatia semua adalah perkataan Bapa. Tolong di cross check 1 Korintus pasal 7 nomor 12 Dr. Adi. Terima kasih. Baik. Jadi yang saya tahu mengenai Bible ini bukan cuma satu ayat per ayat ya. Perjanjian lama itu diperintahkan Tuhan kepada para nabi untuk menuliskan firman itu dalam sebuah kitab melalui perantaraan, melalui penglihatan dan perumpamaan. Ya, itu perjanjian lama yang terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Berisi sejarah, berisi hukum-hukum atau peraturan, berisi nubuatan tentang kedatangan Mesias yang pertama. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru berisi kitab Injil dan kitab para rasul yang ditulis atas wahyu atau penglihatan atau nubuatan tentang yang disaksikan, dilihat, didengar, dan diraba tentang firman hidup. Berisi kegenapan dari nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama, baru berisi silsilah, peraturan atau hukum-hukum, dan nubuatan tentang kedatangan Mesias yang kedua atau kedatangan Yesus yang kedua. Itu, jadi ada sejarah, ada peraturan, ada nubuatan. Itu pertama. Yang perjanjian baru ada kegenapan dari nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Baru ada sejarah, ada silsilah, ada juga nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi yang kita baca tadi, silsilah menurut anggapan orang itu silsilah. Ada peraturan. Jadi silsilah dan peraturan itu gampang dimengerti, tetapi yang tidak bisa dimengerti adalah nubuatan dan kegenapan dari nubuatan. Lalu tentang 1 Korintus 7 ayat 12 ini ditulis, ini kan surat-surat Paulus. Walaupun itu perkataan, saya tahu, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ya, walaupun saya tahu. Yang disampaikan oleh Paulus perkataan Tuhan atau bukan? Walaupun Paulus yang mengatakan itu, tetapi itu diilhami oleh Allah. Saya ulangi ya, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, ya, aku. Tuhan katakan, apakah itu termasuk perkataan Tuhan? Jawab. Diinspirasi oleh Tuhan. Sama seperti kata iblis. Walaupun iblis yang berkata, itu diinspirasi oleh Tuhan. Itu diilhami oleh Tuhan. Walaupun perkataan Maria, walaupun perkataan manusia, itu diilhami. Berarti, enggak.
Berarti semua buku-buku yang ada di dunia itu adalah perkataan Tuhan. Bukan. Jadi buku kitab hanya kitab suci yang diinspirasi oleh Tuhan, itulah perkataan Tuhan. Sekalipun perkataan iblis saja itu inspirasi dari Tuhan. Apakah manusia ketika berkata ilmu psikologi yang adalah perkataan manusia itu bukan inspirasi dari Tuhan? Tidak. Dalam hal kitab kalau suci perkataan iblis itu Tuhan yang menginspirasi. Semua yang tertulis di kitab suci Bible itu ditulis atas ilham Tuhan. Ya, jadi semua itu saya tidak bicara tentang itu. Saya bertanya, perkataan iblis dalam Bible itu Tuhan yang mengilhami perkataan itu. Benar. Oke. Jadi jangan dipahami bahwa hanya kata dari mulut Tuhan itu aja firman Tuhan. Jangan dipahami seperti itu, ya. Betul. Perkataan iblis juga firman Tuhan, ya. Berarti iblis juga membawa firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ular itu berkata, itu kan firman Tuhan. Walaupun ular yang berkata, ular berkata itu Tuhan yang mengilhami ular. Iya, benar. Oke, terima kasih. Ya, keren. Itu Pak Abraham datang itu. Silakan, beri kesempatan. Itu teman-teman saya, namanya Pak Abraham ya. Silakan, Pak. Silakan. Sama ini aja, sama ya kalau ngobrol sama diri sendiri aja nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau. Kenapa nggak mau, Ibu Rifa? Lagi perlu pakai masker. Ujian kalau saya agar tetap sehat ya. Jadi saya lagi nggak mau melayani orang-orang yang pertama karena biasanya tidak bisa dijawab. Iya. Saya tidak bisa menjawab ya. Pak Abraham ganteng, pintar, pertanyaannya tidak ada yang mampu menjawab. Pertanyaannya menggetarkan ginjal saya, pernyataannya membuat gempa dunia akhirat. Jadi Pak Abraham hebat, ya. Pak Abraham hebat. Ibu Rifa, Yesus Tuhan itu sudah selesai. Dia sekarang di sorga Tuhan, dia akan datang sebagai hakim. Dia kalau di Quran itu Isa hakim. Hakim itu adalah Allah. Abraham ganteng, kaya. Bukan Allah yang datang sebagai Yesus, hakim. Manusia malah duduk Isa di surga. Karena iya di surga dia Tuhan. Jadi maaf ya, maaf teman-temannya, saya ingin baca buku dulu ya. Sekarang sudah jadi silakan yang ingin ngobrol sama Pak Abraham silakan ya. Lalu sudah selesai. Pak Bang Bulu, saya kasih ke Bang Bulu aja ya. Sudah selesai itu ke Tuhan, ke manusia Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu. Mau pertanyakan lagi manusia sudah selesai, Bu Rifa. Kenapa? Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai kemanusiaan Yesus. Sekarang dia Tuhan di sorga. Dia akan datang sebagai hakim kok. Baik. Dia itu kan kalau sama dengan Isa itu kan Isa juga diangkat dan datang sebagai hakim. Baik. Iya. Gimana? Kenapa Pak Abraham sabar jangan sementara bicara kok dipotong-potong. Kenapa? Dari tadi nyerocos saja. Kenapa Bang, Bang izin ya, sama temenin dulu Dokter Adi ya. Kalau Pak Abraham mau Bang temenin juga nggak apa-apa. Saya mau makan. Saya malas sebenarnya Uni yang mudah-mudahan. Saya mau makan mie. Jadi gini ya teman-teman ya. Yang saya makan ini bukan mie yang ke ayam-ayaman atau mie yang jadi ayam ya. Saya memakan mie yang kuahnya itu dibuat dari kaldu ayam, kemudian diletakkan ayam di atasnya. Ketika saya mengatakan saya mau makan mie ayam, ya, menurut prasangka saya itu mie ayam, tapi bukan berarti saya bermaksud mie itu berubah jadi ayam dia atau ke ayam-ayaman atau punya dua natur mie dan sekaligus ayam, bukan ya. Jangan salah paham. Saya hendak memakan mie yang kemudian bumbunya dari kaldu ayam dan ditambahkan ada ayam di atasnya, ya. Izin makan mie ayam dulu, silahkan ngobrol Pak Abraham. Kalau nggak ada yang nemenin ngobrol sendiri juga nggak apa-apa. Puas-puasin, kapan lagi coba? Ya kan nggak ada yang ngajakin ngobrol kan? Kasihan, ngobrol sendiri aja. Mie ayam. Jadi Pak Dokter, sebenarnya kan Ibu Rifa berharap dengan pengakuan Pak Dokter Yesus manusia, Pak Dokter jadi mualaf karena Yesus bukan Tuhan. Selesai itu. Nggak usah di framing, Abraham. Bukan framing. Begitu banyak yang masuk di room kemudian mereka bersyahadat senang. Bukan framing itu.
kan Loh, selalu gini kalau loh, gini kalau loh, lihat gini misalnya loh. Pak, kalau lihat sebenarnya dari dialog-dialog itu selalu mengutamakan Yesus manusia bukan Tuhan. Itu kan iman Ini Adi, ini kalau Torah dokter. kan Tuhan, tidak bisa Ini diganggu. Adi, ini dokter. Siapa Jangan yang dokter? dikomplain Sebentar tuh dulu Abraham. ketuhanan Jangan Yesus. ngerepet kayak Jangan perempuan. kasih kesempatan dulu bicara Pak. Sebentar Nanti dulu. anggaplah Udah kita debat tadi malah. ngerepet aja. Naik-naik kok ngerocos kayak keguncang. Ini manis manja mengke juga. Kayaknya ini cocok jadi pasien saya ini. Sebentar ya, Abraham manis manja mengke ya. Siapa yang dokter tadi? Adi. Iya, itu dokter Adi tuh, dokter Baik. Adi itu. Dokter Adi, dokter, tolong berikan sebentar PCT atau amok ke saya biar saya kasih ke Pak Abraham, mungkin beliau lagi sakit. Itu tuh kebiasaan Muslim, dianggap kami sakit. Padahal mau bertanya Yesus sebagai Tuhan, ya Tuhan. Dia Ya, dari tadi Anda nyerocos Yesus itu aja. Tuhan, Pak. Sabar naik. kan lagi. Manis manja mengke. Yesus Tuhan sampai kiamat pun mesti berbisa manusia sudah selesai. Yesus tetap Tuhan akan datang dari kiamat sebagai hakim. Dia juga adalah Isa yang adalah hakim menghakimi dunia. Manis manja mengke. Selesai. Biar manis manja mengke. Enggak usah khotbah di sini manis manja mengke. Siapa yang mampu merubah? Tidak ada orang yang mampu merubah Tuhan sekalipun. Adi, Anda dokter kan? Anda dokter. Anda dinas di rumah sakit dokter ya, pelaku kesehatan. Sekarang saya Adi, dokter saya di instansi ya. Posisi saya Adi. Itu aja. Ya, baik, jangan dibawa-bawa dokter. No. Ya. Saya ingin bertanya, ada nggak ini jenis obat yang bisa kita suntikkan? Injek boleh intravena boleh, atau injek ke infus boleh, yang bisa kita kasih ke Pak Abraham? Kalau Anda kasih material spiral. Dari tadi nyerocos saja. Mereka tidak bisa lagi debat kalau Yesus sekarang Tuhan. Dialah Isa yang akan datang jadi hakim. Debat. Saya malas melayani perempuan. Yesus manusia. Sudah selesai Pak. Saya malas melayani laki-laki yang mulutnya seperti perempuan. Nggak kelas. Sudah. Baik, tidak bisa lagi dikomplain. Yesus Tuhan. Siapa merubah? Siapa yang menurunkan Yesus dari surga? Tidak ada. Izin saya ngomong ya. Baik, silakan. Jadi teman-teman, saya mau bicara dulu ya. Jadi Bible itu bercerita siapa Yesus sebelum lahir, setelah lahir, saat dewasa, setelah mati. Yesus berkata, saya akan mati, saya akan ke Yerusalem, saya akan mendapat aniaya, saya akan mati, pada hari ketiga akan bangkit. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Jadi teman-teman Islam itu kan kebanyakan ilmunya sebatas Yesus lahir dari seorang perempuan. Yesus mengutus nabi-nabi, Matius 23:34, mereka nggak pernah baca. Yesus turun dari sorga, diutus Bapa, memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman, Yohanes 6:38 sampai 40 nggak pernah baca. Yesus kembali kepada Bapa, Yohanes 16 ayat 28 nggak dibaca. Yesus akan datang kembali menjadi hakim, mereka belum baca. Itu jadi yang mereka baca sebatas melahirkan perempuan. Adi, itu ilmunya Pak. Adi, silakan. Adi, ini saya berbicara. Jadi perkara hakim ini menjadi perkara polemik tertentu lah gitu ya. Sesuai yang saudara Anda jabarkan tadi, Pak Abraham manis manja mengke ini, bahwasanya yang mengkonter atau memparalelkan ke kitab suci Al-Quran. Betul begitu menjadi hakim di sini? Nggak ada hubungan dengan Al-Quran. Nggak ada hubungan dengan Al-Quran. Karena gini, saya mengkonter tadi pernyataan Pak Abraham, karena Pak Abraham mungkin tidak bisa berdiskusi, dari tadi ngerepet aja, saya males melayani. Gimana? Apa kita konter masalah hakim ini? Silakan. Oh ya udah. Ya udah sebentar Pak Adi, Pak Abraham kayaknya udah minum obat. Pak Abraham, bisa kita berdua? Tapi jangan merepet, saya nggak melayani yang merepet. Silakan. Bisa? Silakan. Baik. Jadi perkara tadi menghakimi Anda Bang Bulu. Baik. Bang Bulu. Izin dulu sebentar, saya sapa dulu ini ya. Boleh silahkan. Biar kita tahu dia kan agama apa. Ya, selamat malam Dolni, Yani. Assalamualaikum Bang Pix ya.
Kalau Bang Pik sudah tahu saya Muslim ya. Yani, Dolni, ya selamat malam. Ya, selamat malam. Dolni. Ya. Dolni. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Bang. Agamanya apa? 100% Kristen. Muslim. Agamanya? Halo, Pak Dolni. Islam, 100% Islam. Islam. Nora, Ini yang jelek jaringan saya ya? Dolni itu Islam. Yani Islam atau Kristen Yani? Kristen. Oh, Yani Kristen, Dolni Islam gitu, Nora. Itu Yesus itu manusia maksudnya apa itu? Lah, Ini- jadi dia siapa? Ini yang bicara siapa ya? Bentar. Siapa? Kak Nora tuh punya problem dengan jaringan. Iya, Yani iya, iya. ini Kristen ya. Yani ini 11-12 sama Abraham, satu klasifikasi. Ya. Mbak Dolni ini Muslim. Nah, Yani tanya, itu apa itu Yesus manusia? Ya itu temanya Yesus manusia. Apalagi? Nggak bisa baca. Itu buat Anda, maksud saya buat Anda. Kan kalau buat kita kan lain. Oh berarti Tuhan. Yesus bukan manusia? Dia bukan manusia? Tuhan, Bukan manusia? bukan Oke, baca 1 Yohanes ya. Tuhan tetap. Iya. Makanya dipelajari Iya, betul. baca. Yesus. Aduh, Dia Bang di surga. Baca Dia adalah 2 Yohanes. Tuhan. Satu-satu Sudah dong. selesai, Bu. Satu-satu dong. Satu-satu. Yani baca 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, baca. Yes, itu yang baca. Ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Antikristus kau Yani. Kau tidak mengakui dia manusia ya. Kau antikristus. Sesuai dengan 2 Sudah saya Yohanes jelaskan, 1:13. kan sudah saya jelaskan. Dia datang ke sini kan sebagai manusia. Kalau sebagai Tuhan, Tadi mana ku bisa tanya, kelihatan. dia manusia atau Tuhan? Kau bilang bukan manusia, sementara Tuhan, dia tapi adalah dari ruh. manusia. Dari ruh Udah dia. kau antikristus, kau tidak mengakui dia manusia. Simpel. Tidak. Selesai diskusi kita ya. Selesai ya Yani. Antikristus, antikristus. Saya jelaskan ya. Bisakah saya bicara? Percaya Yesus Tuhan. Bisakah saya bicara dulu? Yani, bentar kau. Ini Bang Bulu sama Abraham mau dialog ini. Kau tahan dulu. Diam-diam dulu situ. Enggak apa-apa, biasa counter si Yani bentar. Pak Abraham bentar, Pak ini Abraham Manis Manjamengke ya, bentar ya. Jadi menurut Anda Yani Yesus bukan manusia? Bukan. Baik. Jadi 2 Yohanes 1:7 itu gimana? Mau dibawa kemana? Lempar ke got atau dibawa kemana? Saya bisa jelaskan kan itu kan. Boleh. Yesus itu kan ke Maria. Paham enggak? Ngomong Itu kan aja. Ya dengar dulu, aku ngomong. Baik. Ya, Lagi. dia sebagai manusia, tapi dia dari ruh. Kenapa saya bilang dari- Tapi kamu bilang di jam 21.43 dia bukan manusia. Kayak mana kau ini? Loh, kalau dia datang sudah, makanya dia kan apa namanya? Kalimatullah. Tahu kalimatullah kah? Di mana ada kalimatullah di dalam Alkitab kamu? Coba tunjukkan ayatnya di mana. Di mana ada kata secara original teksnya atau liter teksnya ada kalimatullah di dalam kitab Kejadian sampai ke Wahyu di kitab Anda. Kalau Ya, di saya sentil Alkitab biji itu Anda. firman Allah. Tunggu Alkitab. sebentar Abraham, tunggu sebentar. Nanti giliran kamu dengan saya. Karena saya kemarin udah berhadapan dengan kamu, saya udah paham kamunya, manis manja mengke. Cepat, ya nih. Saya nggak lama-lama model kayak kamu. Kalimatullah itu dia Di yang manakah bilang. di mana sebentar dulu, di manakah di kitab Anda dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada kata secara liter teks atau original teks secara Hebrew, Aramaik atau Yunani atau Greknya kata kalimatullah? Kalau ada saya turun dari komal, saya tutup akun. Coba tunjuk. Iya ada. Di mana? Kan saya kan pegang, saya kan Di mana secara Lupa, original HP teks aja Abraham satu. sebentar Abraham. Di mana? Pokoknya saya kasih tahu, dia kalimatullah dari dia. Di mana di dalam kitab Anda kepada Yesus yang merujuk kepada Yesus ada kata kalimatullah dari kitab Kejadian, kitab Kejadian. banyak. Sebentar Ya. Bang Yani, sebentar. Saya kontrol. Di dalam tanahnya Yahudi boleh, di dalam Kefim, Kerubim atau tanah atau pantetehnya yang 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Silakan tunjukkan pada saya kitab 1 Raja-Raja Tawari, Yeremia, kitab Hosea, kitab Yehizkel, kitab Zakaria,
kitab Habakuk, terserah Anda mau ambil yang mana, sampai dari 4 Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Ibrani atau surat-surat Paulus sampai kepada Wahyu, di mana ada kata kalimatullah secara original teksnya dalam bahasa Aramaik dan bahasa Hebrew atau Ibrani dalam bahasa Yunani yang merujuk kepada Yesus. Kalau ada, saya tutup akun turun dari Komal ini. Silahkan. Loh, sampai itu tidak paham maksud saya. Pahami dulu saya bicara kalimatullah itu ya Tuhan. Dia Yesus itu ya Tuhan dari surga. Di mana ada kata kalimatullah secara original teks, original bahasa aslinya. Dia bilang karena dia memang Tuhan, makanya kalimatullah. Dari mana Anda dapat kata kalimatullah itu? Di Quran. Karena di Quran dia mau mengatakan begitu kok. Di mana? Di Al-Quran juga mengatakan begitu kalimatullah. Di Al-Quran ada nggak kata Yesus? Makanya ada itu. Nah, ini sudah saya dapat di Anda ini kenapa saya dapat sudah tahu-tahu beda. Isa dalam Islam beda kok sampean bahas yang yang ini kami kan membahas Yesus, nggak ada Isa. Katanya Isa sama Yesus sama. Ini gimana ya nih? Ya nih. Jadi kau yang betul lah. Begini, dengar baik-baik. Yang betul lah kau Yani. Isa Yesus bukan. Kau bilang tadi Isa itu juga Tuhan kau nabi kami, ya kan? Sementara Tuhan kami adalah Tuhan dari nabi kami itu. Nah, kau mempertuhankan nabi kami nggak apa-apa. Kau tuhankan nabi kami. Mamaku pun kau tuhankan nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, Yesus dan Isa sama menurut kau? Lah kalau gitu apa yang kau omongkan barusan dia kalimatullah? Nggak malu kau pakai istilah bahasa Al-Quran lalu kau mengaku mengemis-ngemis. Oh sama. Menurut Abraham, Isa dan Yesus sama. Kalian mengeluarkan Dokter Adi dari sini, orang yang punya wawasan, bicara santai, nggak tantrum kayak kalian, gara-gara kehadiran kroco-kroco kayak kalian berdua ya. Dari tadi kami tenang diskusi, datang kalian dengan roh roh nggak tahu aku roh kudus ini. Apakah ini roh kudus yang menuntun kalian kayak gini ya? Sementara Allah adalah hakim. Jangan, nggak perlu Nabi Isa. Itu yang di persidangan juga ada hakim. Kau pikir itu Nabi Tuhan itu yang di persidangan jadi hakim itu? Otak kau di kemana? Tolonglah Abraham. Jangan panas. Oh nggak panas, aku nggak panas. Ini satu-satu ya. Sedang menjaga kesehatan mental dan akal karena mau ujian. Orang-orang kayak kalian yang bisa cocongorlogi saja, nggak bawa data, bicara semaunya, kayak kalian ini disebut dengan penyesat. Betul, ternyata kau penyesat Yani. Kau sesuai memenuhi dalil kitab sucimu, yaitu kitab apa? Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kaulah antikristus. Kau katakan dia bukan manusia. Dia berkata berkali-kali, aku anak manusia, anak manusia, anak manusia. Kau bilang dia bukan manusia. Siapa kau? Kau bilang dia bukan manusia. Kau sesuai dengan 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kaulah antikristus itu. Kaulah si penyesat itu. Kau tidak mengakui dia manusia. Hantu belau kau Yani. Baru aku kasih tahu tadi nak bawa Al-Quran, tahu-taunya mengatakan Yesus dan Isa berbeda. Nggak malu kau ngomong itu? Ya beda lah. Bawa-bawa dari Al-Quran ya kan? Tahu-tahu saya nggak percaya itu. Yesus bukan Isa, tapi Yesus kalimatullah. Apa ini? Asli. Aku nggak percaya Isa itu adalah Yesus. Kan Yesus kalimatullah. Ya iyalah. Orang iman saya itu saya baca tahu kalimatullah itu ada di kitab kau tuh mana kalimatullahnya? Mana yang memang cocok kau? Betul kau bilang. Mama pasar pagi memang kau cocok kau berlawanan sama aku. Cocok sama jualan cabai kita ya kan? Nggak ada laki-lakinya kau. Kau tengok Dokter Adi tadi. Betul kau panas. Aku suka lo menghadapi mama ala laki-laki kayak kau ini. Wanita jadi-jadian atau laki-laki jadi-jadian kayak gini, sifatnya kayak perempuan, bentukannya laki-laki ya kan, sama kayak gitu juga ya. Aku layani kau Yani, lagi semangat aku, habis makan mie ayam aku, yang aku makan mie ayam, mie yang ke ayam-ayaman, ayam yang berubah jadi mie, ini aku habis makan itu ya. Jadi kau adalah perempuan ke laki-lakian atau laki-laki ke perempuanan, sifatmu kayak perempuan berjada menyerocos aja kau. Udah kayak lope bibirku, kau tengok tuh ngomong sama kau udah kayak lope bibirku kayak gini lah ha. Kalau kau buka kem mungkin bibir kau sama kayak aku. Kalau kamu buka kem bibir kau sama kayak aku, monyongnya kayak gini lah ha. Kayak mama pasar pagi, aku kayak lagi begibah sama kawan-kawan daganganku, nggak kayak ngomong sembarangan aku loh. Kalau saya naik langsung panas. Bukan panas, aku bergairah, aku ngelawan perempuan kayak laki-laki gini atau laki-laki kayak perempuan gini loh, semangat aku loh. Suka aku. Apa bawa kalimatullah? Nggak ada di kitabmu. Isa bukan Yesus.
Sudah berbeda sama yang Kalimatullah itu dibicarakan. artinya Tahu-tahu kalimatullah adalah Allah kata kau. Di kitab kau ditanya Loh, mana di kitab kau kata Bang Bulu. kalimat- Nggak ada di kitab kau. Kitab kau cuma terjemahan bahasa Yunani kitab kau. Mana ada kalimatullahnya? Nggak malu kau? Malu kau mengaku kitab kau kalimatullah bahasa itu Yunani. artinya Kau kalimatullah tahu pakai nggak? kitab Kalimatullah Al-Quran. apa? Nggak malu kau? Kalimat- Nggak malu kau? Pakai Kalimatullah bahasa itu apa? Al-Quran untuk mengukulkan ketuhanan Tuhanmu dan mengatakan Nabi kami adalah Tuhan. Nggak apa-apa. Jangankan Nabi kami kau sembah, Bapakku pun kau sembah, kami nggak masalahnya. Tapi ketika kau mengatakan bahwa Yesus kau itu kalimatullah, maka kau blunder. Udah kau samakan Yesus dengan Isanya. Berantemlah kau dulu sama Elia sama Mikana sana. Nggak malu kau, Yani? Nggak malu? Ih, kalau aku udah malu kali loh aku kayak gini loh. Tapi sayang kau nggak punya malu memang. Loh, kapan Lanjut. saya punya malu? Kamu siapa? Saya tahu kalau Nggak saya punya itu malu. Tuhan. Memang kau nggak punya malu. Iya nih, ya nih. Intinya, Ya nih, intinya. ya nih, ya nih sebentar Tetapi dulu ya nih, Yesus ya nih, itu Tuhan. ya nih, Tidak ada lain lagi. ya nih, ya nih, ya nih. Kau ini macam inang-inang jual sirih ya di Pulau Kampe kau ini. Tidak. Kali Karena saya menyatakan hal yang benar. Saya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saya tidak bilang terserah kalian mau bilang dia bukan Tuhan. Udah. Oh ini kutanya kalimatullah di kitabmu nggak ada, kau jawab. Kalimatullah itu orang bisa menyimak artinya kalimatullah kan firman dari di dia. mana di kitabmu? Dari mana kau dapatnya kalimatullah itu kata-katanya? Kalimatullah kan tahu artinya kalimatullah. Ya di mana kau dapatkan? Dari tadi kami tidak ada yang membahas kalimatullah. Ya karena Yesus itu ya dari kalimatullah itu dia juga sendiri. Apa kalimatullah? Apa rupanya? Apa? Apa kalimatullah? Apa kalimatullah? Nggak kau jawab. Kok diam kau? Apa kalimatullah rupanya? Ya ada anakku datang tar dulu. Kau suruh pulang anakmu dulu. Ngomong kau sama aku sini. Apa kalimatullah rupanya? Kau semprot kau nanti pakai air ludah asam efenamat. Mau kau? Kau ini ya baru sebentar sama aku kau. Udah aku bilang kalau aku ada di Komal jangan asal kau berasumsi. Besok. Itu kan anak. Komal kami ya. Anak saya ada tanya makanya. aku jawab dulu. Apa itu kalimatullah? Apa? Kalimatullah itu dia adalah firman dari dia sudah. Apa? Mana itu tertulis? Di mana? Di mana itu tertulisnya? Yesus Mana? Itu kalimatullah. Tulis. Ku isap ubun-ubun kau nanti. Kalimatullah. Di mana itu tertulis? Kau nggak ada. Di mana itu tertulis? Yesus terkemuka di bumi dan akhirat. Makanya kalimatullah dia. Gak ada hotel yang sehat. Yesus Selain dokter Adi yang sehat. terkemuka di bumi dan akhirat. Makanya saya bilang dia kalimatullah. Ya nih, Apalah sejak kau kapan ini? ada kata Yesus di dalam Al-Quran? Sebelum nggak malu apa? Malu kali. Ngapain saya malu? Dia memang Dia nggak punya kalimatullah kemaluan. terkemuka di bumi Dia dan nggak punya akhirat. malu. Dia nggak punya kemaluan guys. Dia nggak punya malu, nggak punya kemaluan dia. Gitu ya. Sinilah kalau mau nak punya kemaluan sinilah. Mau coba. Emang gatal Jijik kau kali ini aku. ya. Jijik kali aku. Kau yang nih. bilang kau nggak perlu malu, kau nggak punya kemaluan. Nggak malu kau. Ya nih, gak usah sok cantik punya kau berkurap itu udah kita bahas ke ini aja dah ke Nas dan Dalil aja. Aku gini ya, sorry ya teman-teman ya, kalian terhibur kan, tapi mohon maaf Ya. ya, aku lagi pengen sehat akalku ya, mohon maaf ya. Iya, Aku nggak mau ngobrol sama hewan dulu lah, pengen sama orang serius. Baik silakan Uni. Kita mau diskusi baik-baik aja, nggak gitu ya. Kalau berbicara tanpa data dan itu hanya asumsi liar, itu yang kenapa manusia banyak tersesat karena mendengarkan omongan tanpa dasar, ya, tanpa tahu kronologisnya. Ini Dokter Adi pun turun gara-gara itu. Aku lagi menikmati percakapanku yang indah dengan Dokter Adi. Datang si Yani, datang Abraham, kau kacaukan suasana kami, ya. Emang dasar, entahlah kalian ini ya. Jadi kalian itu mengganggu kestabilitasan Komal ini dari tadi gitu loh. Besok-besok ya nih, kalau kau naik ke sini minimal belajar cara diskusi yang baik dulu sama Dokter Adi tuh. Walaupun Dokter Adi begitu cara menjawabnya itu doktrin dia, aku nggak masalah. Jangankan Yesus yang dituhankan, Bapakku pun yang kalian tuhankan nggak masalahku. Tapi ketika Dokter Adi menjelaskan minimal tertata lah gitu ya, ya kan? Ya kan? Nah itu nggak naik Abraham, naik si Adi, siapa? Si Yani. Aduh, rusuh kalian berdua, ya. Oke, ini ada Reza ini. Reza katanya Oten ini. Coba Reza, jelaskan siapa Anda dulu. Enggak nih, saya mau nanya, Bunda. Perkenalkan diri Anda dulu, baru tanya-tanya, Bang. Nama saya Reza, asal dari Medan.
Muslim atau non Muslim? Kok ragu jawabnya. Agama Protestan. Bukan Protestan, Protestan. Nah, itulah. Protestan. Jangan diketawaan, Pik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak semua orang tahu Mau tentang. nanya. Iya, ya. Mau tanya apa? Yesus itu manusia. Iya. Tuhan nggak boleh apa jadi manusia? Kalau Tuhanmu mungkin boleh. Ya, ini perkara bukan masalah boleh atau tidak boleh. Karena kalau ada Tuhan, dia memiliki sifat kemanusiaan, maka gagal kata Tuhan itu adalah Tuhan. Secara hakikat, dia dikatakan Tuhan karena memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat kemakhlukan. Nah, ketika ada Tuhan memiliki sifat kemakhlukan, secara bahasa saja dia sudah gagal sebagai Tuhan. Tai ayam, dia tidak bisa dikatakan tai ayam kalau dia adalah mie ayam. Tapi dia dikatakan tai ayam memiliki sifat tai ayam. Apa itu? Busuk, bau. Kalau ada mie ayam yang bau kayak tai ayam, maka itu nggak akan lagi ada yang mau makan dia. Nggak bisa dikatakan mie ayam yang sehat. Memang tetap mie ayam, tapi mie ayam apa itu? Nggak ada yang makan mie ayam, tai ayam. Sama, ketika ada Tuhan yang jadi manusia dan memiliki sifat lemah, maka dia adalah Tuhan yang cacat, Tuhan yang lemah. Dan maaf, ya, Tuhan itu secara definisi bukan Tuhan yang lemah, bukan entitas yang lemah. Ya, nah begitu ya. Jadi analogi tai ayam dan mie ayam itu sama. Tidak ada mie ayam yang baunya kayak tai ayam. Dia dikatakan mie ayam karena dia enak. Di agama saya kenapa? Di agama Anda ada kan sifat mustahil bagi? Sebentar Uni. Sebentar ya Uni. Ya. Sebentar. Ya moderator yang di bawah jangan dulu disembarang dinaikkan ya. Karena saya tadi tidak naikkan si siapa. Ya jangan sembarang dulu dinaikkan ya. Ya. Oke, lanjut Uni. Di agama saya kenapa? Di mana Tuhan saya itu manusia? Di agama Anda sifat manusia ada mana? Sifat mustahil bagi Tuhan kan? Bagi Allah. Iya, ulama mendefinisikan ada sifat-sifat mustahil. Ya sama, di agama Kristen juga ada. Di mana tertulis di agama Kristen kalau ada sifat mustahil bagi Tuhan kalian? Anda tidak mengetahui tentang agama. Karena itu saya tanya, makanya saya tanya sama Anda. Loh, karena saya tidak mengetahui, saya tanya sama Anda. Loh, kalau sok tahu itu memberitahu dari sesuatu yang saya nggak ketahui, tapi saya memberitahu dari sesuatu yang saya ketahui itu nggak bisa dikatakan sok tahu. Andalah yang tidak tahu lalu bertanya kepada saya. Kalau saya seandainya memberitahu sesuatu yang memang saya nggak ketahui, baru Anda bilang saya sok tahu. Masalahnya ketika saya memberitahu Anda, apakah saya tahu atau tidak? Anda tahu tidak? Hah? Tahu tidak? Kalau saya ini tahu atau tidak? Anda tahu tidak? Nggak tahu kan? Dari mana Anda bisa mengatakan saya sok tahu? Itu ya, agama Anda Protestan ya, bukan Prosetan ya. Itu beda nanti maknanya. Oke. Sudah Reza standby dulu ya. Kalau mau tanya Islam aja ya. Oke, tanya tentang agama Islam. Insya Allah Kang Dito nanti menjawab. Kita sapa lagi di sini. Pemuliaan. Halo. Pemuliaan. Ya, selamat malam, Bu. Noise sekali, Pak. Noise ya. Dan di sini. Itu si Reja aku mute karena tadi feedback. Dia nggak tahu nyalakan mute-nya mungkin ya. Mungkin lagi ngomong-ngomong dia. Lagi ngomong dia mungkin. Lanjut tuh nih. Nah, Pak Pemuliaan, cari tempatnya agak sepi dulu, baru kita diskusi. Noise, tuh. Udah oke. Enggak apa-apa. Walaupun noise Anda tetap bicara aja. Perkenalkan diri Anda, Muslim atau non-Muslim? Oh, saya Kristen. Oke. Ada yang mau ditanggapi dari judul Yesus ini itu manusia dan dari diskusi kita? Ada yang mau diluruskan dari pemaparan saya atau ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam? Silakan. Itu Yesus bukan manusia. Yesus itu manusia di situ ya. Nah, jadi saya bertanya dulu, apakah Isa dengan Yesus itu sama? Itu dia. Jawaban saya ya. Nah, tergantung perspektif mana yang kita pakai. Tidak semua orang Islam mengatakan Yesus dan Isa sama. Tidak semua orang Islam mengatakan Yesus dan Isa berbeda. Tidak semua orang Kristen mengatakan Yesus dan Isa sama. Tidak semua orang Kristen mengatakan Yesus dan Isa berbeda. Ibu Rita Wahyu bahkan mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu secara namanya saja itu sama.
karena dari dialek yang berbeda. Tetapi mereka berbeda secara perspektif, tapi tokoh yang dibicarakan adalah tokoh yang sama. Tokoh yang dirujuk adalah tokoh yang sama. Uniriva yang mana? Uniriva berdiri di tengah-tengah, yaitu mengikuti apa yang disampaikan para skolar dari kalangan Islam dan mengikuti skolar dari kalangan Kristen. Yang kurang lebih sama, yaitu kita bicara tentang tokoh yang sama tapi perspektif yang berbeda. Begitu, Pak. Oke. Jadi dari dasar apa kita menyatakan mereka itu sama? Padahal kalau dari sisi kelahiran dan apa namanya tokoh-tokoh yang di dalamnya itu berbeda kan? Artinya kalau Yesus mempunyai ayah di dunia, sementara Isa di Al-Quran, setahu saya Yusuf nggak ada di situ. Oke, pertanyaannya Yesus punya ayah nggak? Kalau Yesus punya ayah. Oh, berarti dia punya bapak? Berarti bohong dong selama ini dikatakan dia tidak punya bapak ya? Gimana? Kenapa Yesus nggak punya bapak? Oh, berarti dia dari Roh Kudus bukan hasil hubungan badan itu berarti bohong berarti. Di situ itu yang bilang. Berarti dia punya bapak. Dia punya bapak di dunia. Walaupun secara sebenarnya iya, kita bicara tunggu. Saya tidak bicara tentang Yesus yang keberadaannya tidak diketahui tapi bernama Yesus, karena tidak ada entitas bernama Yesus kecuali Yesus yang ada di dunia, yang konon katanya menurut dogma Kristen berada sekarang di surga, padahal itu berada di Samayim atau Uranion dalam bahasa Yunaninya yang adalah langit, yang tidak bisa dipaksakan itu absolut kata surga. Itu pun maknanya banyak, karena kalau kita rujuk secara eksplisit dalam surga artinya bahasa Yunaninya adalah paradise. Yesus tidak naik ke paradise, dia naik ke Uranon. Uranus apa Uranon? Yang artinya adalah langit. Naik ke Samayim. Nggak ada yang mengatakan langit itu surga, Pak. Ya, walaupun memang kata ini digunakan juga untuk mengistilahkan surga dalam ranah akademik dalam kekristenan dan juga dalam Yahudian, ya. Samayim juga bisa dimaknai sebagai surga. Tapi kalau yang namanya surga ada istilah yang lebih spesifik yaitu paradise. Nah, kita nggak bahas itu memang. Sekarang kita bahas. Ketika Anda membuat argumentasi tanpa membawa data, kami nggak bisa percaya gitu saja. Anda bilang ada perbedaan tempat lahirnya Yesus dan Isa. Pertanyaan saya, di mana Yesus lahir, di mana Nabi Isa lahir? Coba dijawab. Kalau dalam Alkitab, Yesus lahir di Palungan. Di Palungan? Di Palungan. Di kota Nabi Isa lahir di mana? Tepatnya yang saya tahu sih di bawah pohon kurma. Oke, saya akan sebutkan ya. Itu yang disebut oleh Burita Wahyu. Satu tokoh yang diceritakan sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Yesus itu tidak lahir di atas palungan, Pak. Dia setelah lahir diletakkan di palungan. Kosakata Anda saja sudah salah. Dia setelah lahir diletakkan di palungan, bukan di atas palungan Maria melahirkan ngeden, Pak, bukan. Kalau dia lahir di atas palungan, Anda mau mengatakan Bunda Maria duduk di atas palungan, keluarlah Yesus. Ya, Bunda Maria melahirkan di atas kuda, duduk di atas kuda dulu baru melahirkan. Tapi kalau Bunda Maria melahirkan di atas palungan, artinya Bunda Maria duduk jongkok di palungan, keluar anaknya langsung di palungan. Tidak, Pak, salah. Yesus itu dilahirkan, tetapi diletakkan kemudian di palungan. Ya, itu yang jelasnya. Nah, apakah itu artinya bertentangan dengan Islam? Di Islam itu, coba saya minta datanya, di mana dikatakan bahwa dia lahir di bawah kandang kurma. Kalau kontraksi betul. Ketika Sayyidah Maryam kontraksi, beliau didatangi malaikat Jibril untuk memerintahkan beliau memegang kurma, mengguncang pokok kurma supaya beliau dapat makan. Karena dekat beliau itu juga ada air. Beliau dipermudah untuk melahirkan bayi mungil ini yang konon kabarnya nanti menjadi Tuhan bagi Kristen. Ya, kemudian yang memang Allah katakan beliau adalah seorang nabi. Nah, kemudian beliau kontraksi, tidak bisa Bapak katakan bahwa dia pasti melahirkan di bawah pohon kurma. Kenapa? Saya, anak kedua itu kontraksinya di bawah pohon mangga. Saya masih teringat ketika sakit pembukaan itu saya pegang pohon mangga. Anak saya lahirnya di rumah sakit, Pak. Gak ada pohon mangga di rumah sakit itu. Ya, jadi secara bahasa saja Bapak sudah gagal. Nah, bagaimana Bapak mau mengatakan mereka berbeda? Ya itu tadi, secara tempat aja mereka
Berbeda tempat Ya di lahirnya. mana berbedanya tempatnya? Anda mengatakan dia lahir di atas palungan. Anda mau mengatakan Bunda Maria itu ngedon di atas palungan gitu? Itu kalau nggak salah kalau di Al-Quran surah Maryam surah ke-19 ya. Ya Coba bacakan Pak. Bacakan saya nggak punya Al-Quran masalahnya. Saya Cuman kadang-kadang kami umat Islam ini beginilah kami ya. Tapi saya berusaha sabar sih. Kami yang kasih data, kami yang kasih ayat. Bahkan serangan Kristen kepada kami pun kadang kami yang bantuin cariin ayatnya. Itu loh kami luar biasa. Mana pernah bisa kalian coba-coba kayak gini di Kristen? Coba kalian coba di Komal Kristen gitu. Bawa asumsi terus bilang suruh kalian buka-bukain ayatnya gitu. Diturunin kalian. Tapi Masya Allah ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Karena di sini konteksnya kita edukasi, terkadang kita mau disuruh-suruh sama orang Kristen. Bukakan ayat ini, bukakan ayat itu. Kita mau kadang-kadang. Kenapa? Semangat kita untuk mensiarkan agama Islam. Ya walaupun sebenarnya saya agak gimana ya, dari dulu begitu aja terus. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan lihat ya. Pak Pemuliaan tadi di surah Maryam mana yang mau dibahas? surah Maryam 19. Kita bahas ini. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, ya, berarti Anda bertentangan dengan beberapa pendeta ya. Karena Burita Wahyu seorang pakar bahasa Ibrani saja mengatakan mereka tokoh yang sama. Tapi perspektifnya memang berbeda. Yahudi mengatakan dia anak haram dari Belzebul. Kristen katakan dia Tuhan. Islam katakan dia bukan dari Belzebul juga bukan Tuhan. Ya, begitu ya. Yesus, surah Maryam ya, surah Maryam. Oke, sebentar. Duh. Laptop aku kenapa guys? Oke, kita baca. Ke 19 ya. Ke 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Terus ada apa dengan ayat itu, Pak? Pak Pemuliaan, silakan. Iya, iya. Saya salah nih, bukan di situ. Tapi pertanyaan saya kemudian boleh nggak saya tanya sama Anda? Ya boleh, silakan Bu. Nah, apakah Yesus itu nama aslinya atau bukan? Maksudnya nama asli gimana ya Bu? Nama asli anak Maria sebenarnya siapa? Ya Yesus, karena itu yang disuruh Jibril kan, namakan dia Yesus. Berarti Jibril datang kepada Maria pakai bahasa Yunani? Ya, kalau itu nggak ada tertulis, pakai bahasa apa? Oh iya, karena Yesus itu bukan bahasa Aramaik atau Ibrani, Pak. Yesus itu bahasa Yunani, Pak. Nah ya, terus maksud Ibu gimana? Maksudnya kayak mana itu? Nah, ketika orang Yunani menyebut dia dengan Isus, namanya menurut orang Yahudi Yesua, menurut orang Aram dia adalah Isou. Kedekatan bahasa Semitik itu dialeknya tuh hampir sama. Isou, Yesu, Isa itu nggak jauh berbeda. Nah, makanya banyak para pendeta yang mengatakan dia adalah tokoh yang sama tapi perspektifnya beda. Itu kenapa tahun 1912 nama Yesus diterjemahkan jadi Isa. Saya bingung ya. Banyak orang-orang Kristen zaman dahulu itu diberikan paparan terjemahan Bible yang Yesus itu diganti dengan nama Isa. Nah, kemudian muncul di tahun 2024, tahun 2023, Bani Elia kemudian mengatakan, dia berbeda kok. Pertinyi ini, orang yang terdahulu itu semua salah berarti ya. Kalianlah yang benar berarti. Semakin baru dunia ini semakin benar, semakin lama pemahaman orang semakin salah. Yang menyamakan Isa dengan Yesus itu bukan kami sebenarnya umat Islam.
Tidak ada di dalam Al-Quran kami itu Yesus, yang adalah Isa alaihi salam. Karena kami juga tidak mengenal itu Yesua. Karena Yesua adalah nama yang sudah biasa dan lazim sebelum Yesus itu lahir. Dalam khazanah Islam, nama-nama para nabi itu Tuhan yang memberikan itu tidak mungkin sembarangan kasih nama. Kayak nama Bambang Cahyono gitu, kayak nama pasaran. Ibrahim, tidak ada nama Ibrahim sebelum Ibrahim hadir. Yakub, tidak ada nama Yakub sebelum Yakub lahir. Musa, tidak ada Musa sebelum Musa itu lahir. Tidak ada nama Daud sebelum Daud itu lahir. Tidak ada nama Adam sebelum Adam itu ada. Tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad itu hadir. Tidak ada nama Isa sebelum Isa itu hadir. Tapi dalam Kristen, Yesua menurut perspektif orang Yahudi adalah nama pasaran. Nama tokoh-tokoh dalam Bible itu bejibun namanya Yesua. Bahkan ketika Yesus hadir ke dunia pun ada penjahat namanya Yesus. Ini agak membogengkan bagi saya ya, tapi nggak apa-apa, itu kan dogma kalian. Nah kemudian kalau kita bahas lagi, ini yang menarik ya, satu ayat ini ya, ini kita simak baik-baik ya. Bentar ya. Nih, kita baca ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini merujuk ke bumi ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lah bohong. Yesua yang diberikan kepada Yesus, karena nama Yesus kalian diselamatkan, itu nama yang sudah diberikan kepada manusia lain. Yesua bin Nun, Yesus Barabas. Nah ini kisah para rasul bilang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ternyata nama Yesus bukan nama spesial, tapi nama biasa gitu. Halo, kisah para rasul berapa itu? Kisah para rasul pasal 4 nomor 12. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ternyata nama Yesua itu nama yang biasa gitu loh, kayak nama Bambang. Nah itu ya. Kalau dalam Islam, nama Isa ada tidak? Isa diceritakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis selain Isa? Tidak ada. Ada nama Adam sebelum Adam? Tidak ada. Ada nama Yakub sebelum Yakub? Tidak ada. Ada nama Abraham sebelum Abraham? Tidak ada. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya ketika orang-orang Kristen mengatakan Yesus, itu bukan nama aslinya bre. Bukan. Dia bukan orang Yunani. Dia adalah orang, mamanya berbahasa Aram. Dia sendiri dipercaya menggunakan bahasa Ibrani. Makanya orang Yahudi bilang namanya Yesua. Ada yang secara bahasa Syriak atau bahasa Aramik ya, dia itu Isou. Ya, dialeknya kurang lebih hampir sama dengan Isa. Bahkan bahasa Yunaninya pun sebenarnya namanya adalah Isou. Kemudian ditambahkan us di belakangnya karena orang Yunani terbiasa memanggil us. Anus, Uranus, Saturnus, apalagi Zeus, ya kan? Kurang lebih begitu. Isou ditambah menjadi us jadi Isus. Sampai di Indonesia jadi Yesus. Sampai di Inggris jadi Jesus. Kurang lebih begitu. Di tangan Lil Nas menjadi Jesse. Jadi orang-orang ini enak aja nukan-nukan nama orang ya. Ngeri kita. Kayak nama saya tuh. Sampai di tangan Bang Bulu Ketek jadi Rive namaku. Gak etis sekali rasanya. Tapi kalau dilihat dari kisah para rasul 4:12 seperti yang Ibu bilang itu, kalau ayat ini saya rasa menekankan bahwa keselamatan dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah langit ini yang oleh Allah kepada manusia sebagai jalan selamatkan. Ayat ini menegaskan keunikan pentingnya Yesus, bukan masalah namanya, begitu. Nah, ini menekankan ketika Anda mengambil bahwa sudut pandang, saya tidak menafikan dia adalah keselamatan. Betul. Tidak ada satupun. Ini ada yang ngorok. Siapa Kak Nora tidur nih Kak Nora nih. Ngorok Kak Nora nih. Kak Nora. Oh bukan Bang Permuliaan. Saudaranya Bang Permuliaan mungkin. Istri atau ibunya atau siapalah. Gini Bang Permuliaan ya.
Siapapun pada zaman Yesus lahir, hadir dari kalangan Bani Israel, ya, tidak mau menerima Yesus sebagai Mesia atau Juru Selamat, tidak akan selamat. Bahkan kami yang bukan Bani Israel pun menerima dia sebagai nabi untuk Bani Israel, karena memang dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Karena dia berkata, aku diutus untuk domba-domba dari Bani Israel. Jadi betul bahwa dia itu juru selamat bagi Bani Israel. Tidak ada kami bantai itu. Saya hanya membawa. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang dengan nama itu kita diselamatkan. Katanya tidak ada nama ini diberikan kepada manusia, Bang. Gak ada manusia lain bernama nama yang gara-gara nama ini kalian diselamatkan. Tapi kok ternyata di perjanjian lama Yesua itu nama biasa. Banyak yang udah pakai. Bahkan Yesus itu ada lagi Yesus penjahat, Yesus Barabas. Gitu loh. Ya, jadi kalau Anda mengatakan di sini penegasannya dia adalah juru selamat, betul, saya tidak bantah itu. Itu tidak jadi topik bahasan kita karena saya tidak mendebat itu. Saya membenarkan dia betul penyelamat atau juru selamat bagi domba-domba tersesat lah menurut kalian dari kalangan Bani Israel. Ya, itu ada perbantahan kita. Oh ya, nah maksud saya begini Bu. Kalau di dalam Islam itu tadi Bu bilang itu untuk penyelamatan Bani Israel kan seperti itu, ya kan? Gini Bang, tema kita kan Yesus itu manusia. Anda sudah bertanya banyak sekali dan saya sudah menjawabnya. Coba back to topic. Menurut Anda Yesus itu manusia atau bukan? Kalau menurut saya dia Tuhan. Oke, bukan manusia. Bukan. Oke, Anda baca 2 Yohanes pasal 1. Banyaknya penyesat ternyata ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ketika saya tanya Yesus manusia bukan, Anda bilang bukan. Anda antikristus menurut ayat ini. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Pengertiannya berbeda Ibu. Apa pengertian ayat ini? Silakan jawab. Maksudnya gini, Ibu tadi bertanya sama saya bahwa Yesus manusia atau bukan, ya kan? Memang manusia, Yesus itu dilahirkan sebagai manusia, tetapi kalau di dalam kekristenan, terutama Trinitas, dia adalah berhakikat. Stop. Ketika dia dilahirkan sebagai manusia, dia manusia bukan? Ya, di situ sesuai dengan nubuatan dari perjanjian lama, ya, dia dilahirkan sebagai anak manusia. Jadi Yesus manusia bukan? Sesuai dengan nubuatan dia dilahirkan sebagai manusia. Manusia atau bukan? Kan udah saya jawab Ibu. Manusia bukan? Dia dilahirkan sebagai manusia. Iya, maka dia manusia atau bukan? Dia adalah Allah yang dalam wujud inkarnasi manusia. Oke, berarti Anda menuhankan Tuhan yang jadi manusia. Tapi bukan manusia. Tuhan yang turun menjadi manusia. Anda menuhankan Tuhan yang turun, meninggalkan surga, lalu jadi manusia, tapi bukan manusia, gitu. Ya. Bahasa kerennya itu Tuhan cosplay jadi manusia. Tuhan yang menyamar jadi manusia. Tuhan yang cosplay jadi manusia. Betul. Oke, nggak apa-apa. Tuhan Anda menyamar ya. Dia menyamar jadi manusia, tapi dia tidak mengaku. Iya. Berarti Tuhan Anda menyamar jadi manusia, meniru ciptaannya, tapi tidak mengaku bahwa dia adalah Allah itu. Sebenarnya dalam beberapa dialog dia sempat mengakukannya tapi tidak secara eksplisit kan. Tidak eksplisit. Ini Tuhan dia nyamar, ini nyamarnya totalitas ya. Dia nyamar dan tidak mengaku bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia adalah manusia, perumpama bentuknya seperti manusia. Lalu dia mengaku, tidak pernah mengaku bahwa dia mengaku juga manusia ya. Jadi gini ya, ini analoginya gini. Ini Tuhan ini turun jadi manusia. Lalu dia mengatakan, aku anak manusia, aku anak manusia. Nah, jadi ketika banyak orang mengatakan dia manusia, yang salah Tuhan atau manusia? Yang salah, ya, karena manusia pada waktu itu belum mengenal dia sebagai Tuhan. Iya,
Ketika dia mengatakan aku anak manusia, dan dia bentuknya seperti manusia karena dia memang menyamar jadi manusia. Lalu ketika ada orang-orang kemudian atau waktu itu mengatakan dia kau anak manusia, yang salah adalah yang menuduh dia manusia atau dia sendiri yang tidak mengaku Tuhan tapi bentuk aja seperti manusia dan mengaku anak manusia. Ya, maksudnya cuman Bu. Ketika Yesus itu datang ke dunia, harusnya kita menganggap dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yang jelas kalau nengok konteksnya pasti menganggap sebagai manusia. Seharusnya, berarti dia manusia. Ya, dia memang terlahir sebagai manusia. Ya sudah, kalau begitu judul ini tidak ada perbantahan lagi. Yesus adalah manusia. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang manusia. Clear. Ya, clear. Oke. Cuman ada sambungannya sedikit. Apa itu sambungannya? Apa sambungannya, Pak? Sambungannya. Kita abaikan suara yang tidur di belakang, nggak apa-apa. Oh ya. Sambungannya ya, manusia yang dilahirkan sebagai manusia itu adalah hakikatnya sebagai Tuhan, gitu. Hakikatnya, apanya yang Tuhan dari diri Yesus, Pak? Silakan jawab. Benarnya kalau Tuhan itu bisa mengampuni dosa kan, Bu? Ya, berarti apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Karena dia mengampuni dosa, makanya dia adalah Tuhan. Ya, saya lihat salah satu hal seperti itu. Yesus itu salah satunya. Bisa mengampuni dosa. Ya, bukankah Yesus juga berkata kepada muridnya, jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosa orang itu ada. Ketika kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu terampuni. Berarti setiap manusia bisa mengampuni. Apakah setiap manusia mengampuni adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Lalu kenapa? Kalau Yesus kenapa berbeda? Orang lain kenapa mengampuni tidak Tuhan? Saya rasa yang Ibu baca itu konteksnya itu bahwa ketika seorang berbuat salah kepada kita, kalau kita mengampuni dia ya, kesalahannya kan itu terhapus pada kita. Bisa kan kita mengampuni dosa orang? Bisa. Kenapa bisa. Anda jadi Tuhan tetapi kita? Dosa yang kepada kita, tetapi dosa yang kepada Allah, bisakah manusia mengampuninya? Ya. Pertanyaan saya ketika Anda mengatakan salah satu alasan bahwa Yesus itu dia dianggap sebagai Tuhan karena bisa mengampuni dosa. Maka saya membawa juga manusia juga bisa mengampuni dosa walaupun itu dosa kepada dirinya. Bisa tidak manusia mengampuni dosa menurut ayat yang saya bawa? Kalau dosa yang dilakukan manusia kepada Allah itu tidak bisa diampuni oleh manusia. Bisa tidak saya mengampuni dosa orang? Menurut ayat yang saya bawa. Kalau dosa orang itu ya kepada ibu bisa. Ya sudah. Nah, tapi kalau dosa yang kepada Allah, ibu tidak bisa ampuni. Kan? Oke, tunjukkan data bahwa Yesus berkata, aku mengampuni dosamu atau dosamu telah aku ampuni, sebagai bukti bahwa yang mengampuni dosa manusia kepada seluruh alam itu atau kepada Tuhan adalah dia yang mengampuni. Tunjukkan datanya. Karena Yesus berkata, dosamu anakku telah diampuni. Beda, Pak. Bajumu telah kucuci dengan bajumu telah dicuci itu beda. Ketika saya berkata bajumu telah dicuci, itu bisa jadi tukang laundry yang nyuci, pembantu saya yang nyuci. Tapi ketika saya katakan bajumu telah kucuci, maka aku yang mencucinya. Pertanyaan saya, mana data bahwa Yesus berkata dosamu telah aku ampuni? Satu ayat saja. Kalau nggak ada setengah ayat nggak apa-apa. Kalau nggak setengah seperempat lah. Ya sepertiga juga nggak apa-apa gitu. Markus 2 ayat 5 Bu. Yesus berkata kepada Markus, kita baca. Markus. Markus 2 ayat 5. 2 ayat 5. Oke, kita buka ya, kita baca. Sabar teman-teman, kita baca ya. Markus 2 ayat 5 ya. Atau itu Reja tidur itu. Kalau enggak saya baca aja, saya hafal soalnya. Ya, silakan Bang. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya ulangi lagi, diampuni. Silahkan. Ya, para nabi itu memang memberikan informasi seseorang diampuni atau tidak, sama seperti Nabi Muhammad SAW dalam riwayat. Ketika ada salah satu sahabat ketika waktu itu berperang, sahabat ini tidak menginformasikan kepada baginda bahwa beliau tidak ikut berperang. Maka Rasulullah mendiamkan beliau. Karena Rasulullah tahu Allah sedang murka kepada orang itu. Maka kemudian ketika Rasulullah mendiamkan orang ini, tiba-tiba
Tiba-tiba datanglah wahyu kepada Rasulullah bahwa orang ini telah diampuni. Maka Rasulullah memberikan informasi kepada sahabat bahwa si fulan telah diampuni dosanya. Berlarilah sahabat mendatangi, menyongsong orang ini, mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Bukan berarti Nabi kami yang mengampuni, bukan berarti si perantara yang menyampaikan yang mengampuni, tetapi dosanya diampuni oleh Tuhan Sang Rabbul Alamin yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada Nabi Isa atau Yesus berkata dosamu telah diampuni, itu tidak bisa dikatakan secara eksplisit bahwa dia mengampuni. Bahkan lebih eksplisit lagi, murid-murid Yesus bisa mengampuni, ya. Nah, ketika Yesus berkata dosamu telah diampuni, itu tidak sama dengan dosamu telah kuampuni. Sama, bajunya telah dicuci. Dengan bajumu telah kucuci. Kalau bajumu telah dicuci, bisa jadi pembantu saya nyuci, laundry bisa jadi. Jadi itu tidak eksplisit, tapi implisit yang ditafsir kemudian oleh teman-teman Kristen. Secara bahasa itu tidak bisa dikatakan bahwa Yesuslah yang mengampuni dosa, karena dia tidak mengaku di situ bahwa dia, tapi dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Sebagai seorang nabi itu hal yang lumrah. Sebagai seorang nabi itu hal yang wajar. Menyampaikan firman Tuhan, karena memang Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata dari diriku sendiri, aku berkata dari apa? Dari Bapa lah yang mengutus aku, karena aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata Yesus, bagaimana mungkin Anda katakan dia bisa mengampuni dosa, sedangkan dia sendiri mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak hanya di ayat itu, Bu. Ada lagi yang lain. Lukas 3 ayat 14. Lukas 3 ayat 7 ayat 48. Lukas 3 7 sampai 48. Lukas 7 48 ya. Ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ya sama saja. Dosamu telah diampuni. Tapi dari pengajaran ini menunjukkan dulu bahwa Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa dan memberi pembebasan. Beda, Pak. Beda antara bajumu telah dicuci dengan bajumu aku cuci, itu beda. Dosamu telah diampuni dengan dosamu telah kuampuni, itu beda. Di sini Yesus memberi informasi bahwa dosa wanita ini telah diampuni. Sebagai seorang nabi itu hal yang wajar. Nabi saya juga saya ceritakan begitu, ya. Dan bahkan dalam kitab lain saya katakan, ya, nih, ya. Coba Bapak mute dulu, ya. Kita baca ini ya, bentar, kasih dulu nih. Ya, saya kasih ayat dulu. Mungkin Bang Bulu Ketek ingin ingin ngobrol dulu, saya ambil ayat dulu. Apa Uni? Lanjut aja. Ya, enggak, kalau enggak ada ya udah saya lanjut ya. Silakan lanjut. Ya, ntar. Nih, saya kasih ini data nih. Mana ya? Sorry, saya bacakan dalilnya dulu. Nah, bentar. Padamu ayahku, bentar. Ayat ke-32. Oke, oh iya saya lupa. Ya saya pesan ayat 6 ya. Pesan ayat 6. Ini yang lebih eksplisit nih. Salah bukan? Bentar ya. Si Reja itu udah pingsan ya? Enggak, dia lagi Reja? Oh iya, ya. Bapak biar aja dia belajar di sini. Nah, ini Anda buka Yesaya pasal 6 ayat 6. Coba Bang baca dulu Yesaya pasal 6. Saya bacakan ya. Oke, di sini saya baca dari ayat 6-nya. Perikopnya di sini menurut kalian sebagai Kristen adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Ini bukan ini. Nah, tetapi daripada serafin itu bentar. Bentar ya. Kan ini sih ayatnya. Oke, kita
Nih, baca Yesaya pasal 6 ayat 6 ya. Yesaya 6. Ya, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Ya, tetapi seorang daripada serafim itu ya, serafim itu kalau dalam ini ya, kita lihat ya, ular terbang yang berapi-api. Ya, padahal di sini dikatakan seorang. Ya, saya nggak tahu juga tuh maksudnya apa dalam terjemahan ini. Dia ular terbang berapi-api, tapi dia seorang. Ya, seorang ular berapi-api, mungkin gitu kali ya. Ya, tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata. Jadi yang berkata itu serafim itu ya bang. Nah, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apakah serafim itu adalah Tuhan bang? Karena dia mengampuni dosa si Yesaya. Kalau ayat ini merupakan bagian dari yang dialami Yesaya ya di hadapan Allah. Dalam visi ini saya memang melihat Tuhan di atas tahtanya kan yang gitu. Saya bicara tentang yang berkata bang, yang berkata yang serafim maksud ibu kan? Yes. Ya kan? Ya. Yang ayat berkata ini kan di menggambarkan noise sekali, berisik banget. Berisik sekali Anda, berisik. Anda lagi hujan ya? Lagi hujan ya? Lagi hujan di situ kayaknya. Nah, kan Anda berkata begini, barang siapa yang mengatakan dosa orang terampuni, maka dia adalah Tuhan. Nah, saya membawa ayat yang sama. Ketika Yesus berkata dosamu telah diampuni, nggak ada bedanya dengan serafim. Serafim yang dalam perspektif secara terjemahannya adalah ular yang berapi-api, tapi dikatakan ini seorang dan bisa berkata-kata. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah, menyentuhkan kepada mulutku serta berkata. Di sini yang berkata bukan Tuhan, tapi yang berkata adalah serafim. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang mengampuni di situ yang berkata serafim, apakah dia adalah Tuhan? Tapi saya lihat di sini ya Bu, di ayat ini merupakan bagian dari visi yang dialami oleh Nabi Yesaya di hadapan Allah. Iya nggak apa-apa, saya lagi bahas ini, saya lagi membahas perkataan serafim ini sama seperti Yesus yang berkata dosamu telah diampuni. Nah, ketika serafim berkata dosamu telah diampuni, kenapa serafim ini nggak dijadikan Tuhan? Begini, salah satu konteksnya Alkitab kan kita membacanya konteksnya di mana kan seperti itu. Iya, saya bicara tentang Allah. Iya, masalahnya bicara mengampuni di situ Allah atau siapa? Ini yang mengampuni di sini Allah melalui serafim yang berbicara. Kalau di sini serafim bicara, Allah mengampuni melalui serafim. Kalau Yesus bicara, maka Yesus yang mengampuni. Padahal tidak tertulis Yesus berkata dosamu telah kuampuni ya. Ini luar biasanya teman-teman Kristen. Tapi nggak apa-apa, itu doktrin kalian, saya nggak paksakan kok. Iya, oke. Ya, tapi di sini konteksnya kan Yesus itu bukan di hadapan Allah. Yesus sendiri yang langsung berbicara kan kepada orang. Ya kan dikatakan dalam Tawarik, Pak. Yesus memang lagi di hadapan Allah dan Yesuslah penyampai pesan itu kepada perempuan itu. Yesus itu di dunia, Pak. Bahkan dikatakan dalam Tawarik, Salomo berkata, Tuhan itu tidak muat, langit di atas langit pun tidak mampu menampung Tuhan. Ya nggak mungkin lah Tuhan Allah Bapa berada depan Yesus berbicara kepada orang. Karena Allah Bapa itu tidak mungkin datang ke dunia, maka Yesus diutus sebagai anak manusia untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu ketika ini analoginya bagi saya tidak bicara konteksnya, saya bicara tentang ketika serafim berkata dosamu diampuni, Anda bilang dia bukan Tuhan tapi menyampaikan firman Tuhan. Ketika Yesus secara eksplisit berkata, aku tidak bisa berkata dari diriku sendiri, segala firman yang kuberikan telah kusampaikan kepada mereka, kehidupan kekal mengenal dialah satu-satunya Allah dan aku adalah yang diutus. Lalu ketika Yesus berkata dosamu telah diampuni, Anda katakan dialah Tuhan itu. Bahkan barang siapa yang percaya kepada yang kusampaikan bukan percaya kepada aku, tapi percaya kepada Bapa. Lalu tetap ayat yang mensupport bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan Tuhan yang mengutus dia, Anda bantah. Lalu Anda katakan Yesuslah yang mengampuni. Itulah kenapa Anda jadi Kristen, Pak. Karena ada istilah metode diskusi ayat di apokrif. Ayat yang banyak itu dibuang hanya menghadirkan satu ayat. Apa itu? Aku dan Bapa satu. Lalu seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu kan doktrin Kristen. Saya tidak sedang memaksakan paradigma saya hanya sedikit memberikan sudut pandang secara logik bahwa bukan hanya Yesus yang berkata dosamu diampuni, tapi juga serafim. Di situ ketika membahas serafim, jalan sudut pandang Anda, nggak mungkin serafim mengampuni.
Tapi pasti Allah Bapa mengampuni melalui perkataan serafim. Giliran Yesus yang sudah berkata secara eksplisit, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Anda paksakan bahwa itu semua hanguskan, hilangkan. Tapi yang benar adalah dia yang mengampuni. Padahal dia tidak mengaku, aku mengampuni, enggak. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Begitu. Silakan yang lain, mungkin Bang Bulu ada yang ditambahkan. Ya gimana? Aduh, nggak apa-apa. Saya hari ini lagi belajar sama Uni Rifka ini. Saya dengar aja ini. Nggak apa Uni, saya dengar aja. Saya belajar ini lagi saya catat-catat ini. Ya silakan Uni, nggak apa-apa. Ya gitu Bang, tapi nggak apa-apa ya Bang Pemelian. Kembali lagi ya. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Yesus sendiri tidak mengikuti kehendaknya. Lalu tiba-tiba dia mengampuni dosa. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus itu dikatakan mengampuni, itu bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, ayat ini akan diapokrif, disembunyikan, lalu dibawalah ayat pendukung Trinitas. Itu nggak apa-apa, itu doktrin kalian. Tapi mohon maaf ketika kita diskusi ilmiah, diskusi akademik, ketika ada satu ayat kemudian bertentangan dengan ayat lainnya, maka disinilah saya membuktikan mustahil kalau informasi dari Tuhan itu saling berkontradiksi. Begitu. Yohanes berapa tadi Bu yang terakhir? Yohanes pasal ke-5 nomor 30. Ya, Yesus tidak berkehendak sendiri tentang dirinya. Jadi ketika mengampuni itu, ya jawab sendirilah dengan ayat ini ya. Begitu Bang Pemuliaan. Tapi nggak apa-apa, Anda tetap tuhankan Yesus, nggak apa-apa. Itu hak Anda kok sebagai Kristen. Toh Kristen diakui kok sebagai agama di Indonesia ini. Saya tidak sedang menyerang iman Anda. Saya hanya sedikit berbagi pemahaman saya terkait apa yang saya baca. Walaupun menurut Anda pemahaman saya salah, ya wajar. Karena saya kan tidak punya Roh Kudus. Saya seorang muslimah. Syarat pertama membaca sebuah narasi atau informasi menurut seorang muslimah dan muslim adalah menghidupkan akal sehat. Harus menghidupkan pola berpikir yang betul-betul harus kritis, memiliki critical thinking. Dan saya sebagai seorang mahasiswi memang harus punya dua aspek, bahwa saya harus skeptis dan juga harus kritis. Maka ketika saya mendengarkan penjelasan dari Bang Pemuliaan, tidak semua saya pasti bisa percaya, kecuali Anda membawa data. Nah ketika Anda membawa data, lalu saya bisa membantah dengan data lain, itulah namanya kita berdialektika. Bukan berarti saya sedang menyerang bahwa Anda tidak boleh menuhankan Yesus. Jangankan Anda menuhankan Yesus, Anda menuhankan saya pun tidak apa-apa, itu urusan Anda ya. Itu hak Anda gitu. Nggak ada yang bisa menghalangi. Saya bernarasi sedikit tentang ayat yang terakhir Bu, yang 5:30. Yohanes 5 ayat 30. Ini cabut ini ya headset ya. Jadi ketika saya berjalan beberapa langkah sambil menambah air minum, saya dengan Anda ngomong ya, silakan. Oke. Ayat ini dalam perkataan Yesus ini dalam konteksnya perdebatan dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem itu. Yesus mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan kuasanya sendiri, melainkan menghakimi dan bertindak sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutusnya. Yesus saya rasa di situ menekankan bahwa penghakimannya adil karena dia tidak mencari kehendaknya sendiri, tapi selalu turut pada kehendak Bapa. Memang ini menunjukkan kerendahan hati Yesus sebenarnya. Tapi ya ini menggambarkan dia itu kan konteksnya perdebatan dengan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya rasa gara-gara itu makanya dia buat di situ seperti itu. Karena ini kan dalam konteksnya, kalau kita baca satu perikop, ini perdebatan antara Yesus dan orang Yahudi. Jadi nggak mungkin Yesus mengatakan bahwa akulah Allah Bapa. Pasti dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Saya rasa seperti itu. Kalau untuk ayat yang 5 pasal 5 ayat 30 ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sepotong aja memang ya ayatnya seperti yang Ibu bilang tadi, memang ini semua kehendak Bapa kan seperti itu. Iya, ketika Anda menjawab bisa jadi dan itu bukan sebuah kepastian, itu hak Anda sebagai Kristen dan itu keimanan Anda. Maka letakkan keimanan itu dalam kotak keimanan. Dogma itu letakkan dalam kotak dogma. Yang bisa kita diskusikan adalah sesuatu yang logik, sesuatu yang literasi. Boleh bawa pemahaman ke sini, tapi pemahaman ini bisa jadi untuk Anda sendiri.
Ya, orang lain berhak membantahnya, orang lain berhak untuk mengadunya apakah pemahaman ini masuk akal atau tidak. Ya, itu namanya dialektika. Ya, dalam ranah berdiskusi. Nah, kalau masalah iman nih, kita tidak perlu diskusikan keimanan Anda untuk Anda. Maka ada berlaku dalil yang diajarkan dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika pernyataan Anda hadirkan di hadapan publik, ketika Anda mengatakan sebuah statement, maka konsekuensinya statement itu akan direaksi banyak orang. Karena Anda berhadapan dengan saya, maka saya akan menanggapinya. Nah, tadi kita kembali ke topik, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Apa syarat Yesus sebagai Tuhan? Dia mengampuni dosa. Saya katakan, itu tidak eksplisit, tapi implisit. Diterjemahkan, ditafsirkan. Silahkan, itu hak kalian. Saya bawakan contoh. Ketika Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Di situ Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Itu lumrah sebagai nabi. Karena dia pun mengatakan, segala firman yang engkau berikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Dalilnya saya bukakan. Ya. Ya, kita buka. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di sini Yesus menegaskan bahwa muridnya tahu kalau dia adalah utusan. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Tapi kalau kalian mengatakan yang diutus adalah yang diutus adalah yang mengutus, itu urusan kalian. Saya tidak mau ikut campur, ya. Nah, tapi kalau dalam logika saya, yang mengutus bukan yang diutus. Kalau saya mengutus JNE, kurir, maka saya bukan kurir, ya. Nah, itu satu. Ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka tepat dengan ayat ini, dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Karena dia adalah penyampai firman. Mana dalilnya? Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan, firmanku akan kuletakkan di mulutnya. Itu kalian percaya buat Yesus. Maka Yesus adalah penyampai firman. Ya. Nah, kemudian ternyata bukan cuma Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, perkara mengampuni orang lain. Saya sudah tunjukkan Yesaya pasal 6 ayat 6. Bahwa serafim yang makhluk bukan manusia, tapi bukan Tuhan, menyampaikan bahwa dosa Yesaya diampuni. Anda percaya bahwa itu penyampaian dari Tuhan? Begitu. Nah, lalu kemudian saya tunjukkan lagi bahwa Yesus tidak berkehendak dari dirinya sendiri, tapi kehendak dia mengikuti kehendak Bapa. Maka ketika dia mengampuni, nggak bisa dikatakan yang mengampuni dia, tapi tentu adalah kehendak Bapa mengampuni. Begitu Bang, tapi tidak masalah. Tidak masalah ketika Anda mengatakan Unirifa salah dalam memahami. Toh saya nggak punya Roh Kudus. Saya seorang muslimah. Tentu saya membaca Bible Anda, mengfungsikan akal sehat sambil belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Ya, ketika kita membaca sebuah narasi dari bahasa asing, kita tidak bisa menerimanya dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Saya kasih contoh. Ada frasa dalam bahasa Indonesia, aku lelah membanting tulang. Sepenggal kata ini diterjemahkan ke bahasa Jerman. Tekstualnya, aku capek membanting tulang, aku lelah membanting tulang. Orang Jerman yang tidak mengerti kaidah majas, maka kan mengatakan, apa kerjaan perempuan ini, tulangnya yang dibanting-banting sama dia. Kecuali mereka paham. Majasnya di Indonesia itu ada istilahnya tuh kayak majas. Atau ada yang disebut dengan istilah hiperbola. Ya, hiperbola gitu ya. Ada maka orang-orang yang paham metafora ini, hiperbola ini, orang-orang yang mengerti grammar bahasa Indonesia, dia nggak kaget. Orang Jerman yang menerjemahkan ini dia ngerti. Masalahnya, ketika kitab Anda diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, dari mana Anda bisa memastikan bahwa orang yang menerjemahkan adalah orang yang mengerti sastra bahasa Ibrani, walaupun dikatakan itu adalah rabi-rabi Yahudi yang sudah berdiaspora, karena secara data tidak ada yang tahu siapa saja mereka.
Hanya diklaim bahwa mereka adalah rabi-rabi Yahudi. Begitu. Saya juga bisa bilang saya rabi Yahudi. Gitu kan. Gitu. Ya itu Bang Pemulihan, tapi nggak apa-apa lah. Kita diskusi santun aja. Dogma Anda silakan untuk Anda letakkan di kotak dogma. Tapi ketika kita bicara di publik, kita mengedukasi publik, maka kita memfungsikan logika kita. Kita menggunakan kaidah ilmu, kita menggunakan analogi-analogi gitu. Ya mungkin gitu Bang Pemulihan. Ada pertanyaan terkait agama Islam Bang Pemulihan, atau ada closing statement terkait tema kita, Yesus itu manusia. Apa Anda sepakat Yesus manusia atau bukan? Silakan. Kita konklusi saja. Ya, kalau Yesus adalah manusia, konteksnya saya sepakat, tetapi dia punya hakikat sebagai Allah. Oke. Hakikat Allah itu bisa dijelaskan kepada saya. Apa hakikat seseorang itu ketika dia dikatakan Allah? Tentang mengampuni dosa kan sudah kita bahas. Apalagi kira-kira yang jadi Allah di dalam diri Yesus? Apanya yang Allah? Salah satunya kalau saya lihat ada firman yang mengucapkan bahwa kehidupan dan kematian seseorang itu ditentukan oleh Allah, dan ada juga